adalah ekspresi tentang Tuhan. Pertanyaannya begini, Bro. Apakah bom bunuh diri atau pembunuhan yang mengatasnamakan agama itu adalah ekspresi dari ketuhanan atau dari keimanannya? Enggak, Bro. Silakan. Ya, saya sudah mengunjungi ya lapas-lapas. Pada mereka di lapas itu, para teroris itu mengunjungi. Saya banyak berdiskusi. Ya, saya sering diajak juga oleh BNPT untuk menggali pemikiran mereka. Ya, ternyata pada akhirnya ini sama seperti dengan Pak Bambang tadi, pembicara sebelum saya tadi, itu ketika melihat ada perbedaan pandangan orang lain, itu dengan mudahnya menuduhnya sebagai ketersesatan. Nah, jadi intinya yang membuat orang menuduh siapapun berbeda adalah sesat, itu awalnya adalah karena dia merasa paling benar sendiri. Jadi makanya ketika kita beragama dan kita ingin benar, ya cobalah satu syaratnya itu, dengarkan baik-baik Pak Afkar ya, bahwa kalau Anda ingin benar, satu syaratnya, jangan pernah merasa benar. Karena ketika Anda sudah merasa benar, Anda akan terbuai dengan perasaan benarnya ini, sehingga saya sendiri akan menjadi sulit menegur Anda ketika salah. Anda akan mengatakan, jangan menggurui saya. Ya, pangkatmu apa? Mesantren kamu berapa tahun dan sebagainya. Tersinggung karena sudah merasa benar. Jadi orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Ketika kita sudah merasa benar, ya kita sudah nggak benar. Apalagi kalau kita merasa paling benar sendiri. Itulah makhluk Tuhan yang paling tidak benar sendiri. Siapa? Orang yang merasa dirinya paling benar sendiri. Ya, karena orang yang merasa dirinya paling benar sendiri itu selalu bertengkar dengan siapapun yang berbeda. Selalu menyalahkan orang lain, menuduhnya tersesat, menuduhnya kafir, menuduhnya zindik, menuduhnya murtad, menuduhnya musyrik, menuduhnya bid'ah dan sebagainya. Dan nanti itu lebih berbahaya lagi, meningkat, akhirnya dia merasa mendapat mandat dari Tuhan, bisa memaksakan orang lain harus seperti dirinya. Itulah makanya ketika ngebom Bali, ngebom pasar, ngebom halte, itu dengan keyakinan inilah cara terbaik untuk masuk surga. Jadi mati syahid. Ya, Masya Allah. Apa dengan logika yang sederhana saja, mana mungkin membunuh orang masuk surga? Paling-paling kita yakinnya yang menghidupi orang lah yang masuk surga. Masa mencelakakan orang masuk surga? Ya tentunya yang masuk surga yang menolong orang dong. Nah, kenapa dia bisa yakin seperti itu? Ya itulah kembali kepada mengklaim dirinya yang paling benar sendiri, dan itu bukan kepada orang yang beragama lain. Jadi makanya kita kembali lagi mendasar saja melalui pendidikan formal itu pesan-pesan. Karena kalau melalui selama hanya sekedar membantu ya, berwacana saja. Tapi yang paling penting nanti dalam pendidikan nasional itu kita masukkan silabus-silabus yang betul-betul dengan mempertimbangkan dan mengadopsi ya kearifan-kearifan lokal itu semacam ini. Dan sebagai catatan ya pada penanya, bahwa sesungguhnya saya 20 tahun lamanya di negeri-negeri Arab itu, dari mulai Irak, ya Syria, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, sampai Maroko sudah semuanya 20 tahun saya paham. Itu namanya konflik, bertengkar satu negara dengan tetangganya, ya permusuhan, saling bantai dan sebagainya di mana-mana itu terjadi dari sekarang. Ternyata perlu diketahui, tolong dicatat baik-baik. Hanya di Indonesia umat Islam hidup rukun dan damai. Hanya Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita alhamdulillah
negara kita ini tidak berdasarkan agama, tetapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebab bagaimanapun agama itu memang betul la ikraha fiddin, tidak ada paksaan beragama. Berdakwah bukan dengan bom dong, bukan dengan meriam, tidak ada paksaan. Tetapi ketika agama itu dijadikan landasan bernegara, perlu diketahui negara punya tentara, punya polisi, akhirnya kan bisa memaksa. Ya, jadi Indonesia ini alhamdulillah bukan negara yang beragama, tapi negara yang bertuhan, sehingga kehidupan beragama Indonesia jauh lebih baik, lebih kondusif dibandingkan dengan di negara-negara Islam yang lainnya. Tetapi sekalipun demikian, adanya bom meledak di mana-mana, ya letupan semacam itu, ya itu adalah artinya perlu kita pertimbangkan lebih lanjut. Ini jangan-jangan bukan streamline dari mereka aliran keras melakukan kegiatan, mungkin ada motif-motif yang lain, mungkin seperti cuci otak dan sebagainya. Terima kasih, kira begitu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.